Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari tim Banovi. Sebelumnya kami ingin sangat berterima kasih kepada Bu Wan yang mana telah memberikan kami banyak pembelajaran, yang mana telah memberikan kami program kerja yaitu membuat suatu produk. Nah, di sini kami membuat produk yang namanya Banovi, yaitu dessert yang mana untuk mengganti makanan. Nah, saya sendiri sebagai owner Randy Rifki dengan NIM 230304 dan rekan saya Nabil, saya Ahmad Al-Fikri, NIM 230304 dengan Jobdesk Finance. Saya Rinaldi Satria Pertama dengan NIM 230304 451, Jobdesk saya sebagian editing di Instagram. Dan saya Rizky Rafa Muslim dengan NIM 230304 dengan Jobdesk sebagai tim pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil produk kami yaitu Banovi Delight, yang mana Banovi sendiri terdiri dari whipped cream, pisang, karamel, marian dihaluskan, dan agar-agar. Nah, Banovi sendiri banyak sekali dibuat dan dipasarkan mulai dari di toko, di kafe-kafe, dan masih banyak lagi. Nah, Banovi sendiri dessert yang memungkinkan harus dingin. Nah, kalau tidak dingin bisa terjadinya pencairan karena ada agar-agar di bawahnya. Nah, Banovi sendiri tujuan kami bikin produk Banovi yaitu untuk membuat loyalitas pelanggan. Karena banyak kalangan para mahasiswa, para anak-anak sekolah yang mana kayak lagi tidak pengen makan berat, kayak contoh seperti nasi, seperti bakso. Nah, mereka ingin membeli dessert. Nah, kami menargetkan para mahasiswa dan anak-anak sekolah yang memungkinkan akan membeli produk kami. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, bagaimana sih perjalanan usaha dari tim Banovi Delight ini? Nah, di sini saya akan ceritakan tentang perjalanan usaha awal dari tim kita, yang mana kami sebagai kelompok Banovi Delight atau tim project Banovi Delight tersebut, yang awal-awalnya itu berpikir belum ada terpikir tentang menjual Banovi, yang mana kami di sini akan riset pasar terlebih dahulu dan mendapatkan pasar yang cukup signifikan dan cukup bagus untuk dijual, dan kami dapat membuat produk Banovi ini. Nah, sebelum membuat Banovi, perjalanan kami itu masih banyak rintangan juga, yang mana kami juga harus membuat ulang atau membuat versi awal Banovi itu tersendiri untuk menciptakan cita rasa yang enak biar bisa dijual kembali. Nah, itu kita udah membuat atau mencoba membuat Banovi secara terus-menerus dan dapat cita rasa yang sangat bagus, dan sudah dipertimbangkan berapa kilonya yang kita gunain dan berapa timbangannya, seperti itu. Nah, dan juga ketika usahanya sudah berjalan atau produknya udah bisa jadi, nah di sini kami juga membuat sistem yang mana ada job desk dari teman-teman, yang mana seperti Randy sebagai CEO, saya sendiri sebagai keuangan, dan Rinaldi itu sebagai editing, content creator, dan lain-lainnya, dan Dava sebagai marketing. Nah, mereka itu saling berhubungan. Nah, di sini juga kami membahas tentang MSDM, yang mana kami terlebih dahulu membuat MSDM, membuat website dan lain-lainnya untuk membuat pelanggan ini tahu nih kami ini sedang menjual apa, seperti itu. Nah, ketika itu sudah jadi kami langsung membuat dan turun ke lapangan, yang mana kami juga harus membuat promosi, membuat iklan-iklan, dan membuat juga rencana kemarin
juga turun di CFD, tetapi mungkin belum sampai saat ini belum tercapai untuk jualan secara offline, dan secara online juga sudah tercapai, tetap dengan penjualan yang sangat cukup bagus dan sangat signifikan, dengan total penjualan itu sebesar 31 pieces, yang mana itu sekitar dapat keuntungan kotor itu sebesar 1.600.000-an. Nah, seperti itu. Nah, itu yang membuat perjalanan ini penuh berkesan, yang mana kami juga perlu belajar tentang MSDM, perlu belajar tentang keuangan dan lain-lainnya. Adapun strategi pemasaran tim Banodilek lakukan, yaitu kami menggunakan strategi media sosial, yaitu melalui Instagram, WhatsApp, dan web. Di Instagram sendiri, kami memposting beberapa poster untuk menarik konsumen dan memasukkan link di bio-nya, di mana link tersebut terdapat kontak adminnya dan penjelasan dari produk kami. Kemudian kami juga memposting promosi di status Instagram setiap hari. Kalau dalam WhatsApp, kami membagikan ke beberapa grup-grup kelas untuk menarik konsumen yang menyukai dessert manis dari Banodilek ini. Kemudian untuk websitenya, di sana terdapat penjelasan Banovi kami, mulai dari harga, komposisi produk kami. Baiklah, untuk testimoni konsumen dan video penjualan kepada konsumen kami itu berjalan sangat lancar. Dan untuk video dan foto testimonial mungkin kami akan menunjukkannya di akhir dari penjelasan dari kami masing-masing tersebut. Nah, nanti kami akan menampilkan testimoni, video, dan foto-foto di akhir video. Adapun kendala dari produk kami yaitu Banodilek, itu yang pertama karamelnya, di mana pada pembuatan karamel kami mendapati kegagalan seperti encernya karamel sehingga membuat keras di bagian bawahnya. Yang kedua, encernya whipped cream, itu yang membuat cairnya bagian atas atau penutup dari Banovi kami. Dan ketiga, ketidaktahanan produknya, di mana Banodilek sendiri tidak bisa tahan dalam suhu ruang yang lebih lama, sehingga dibutuhkan atau didinginkan dalam suhu kulkas. Baik, kondisi perjalanan bisnis kami itu yaitu Banodilek.id untuk sekarang kami sudah mulai tutup. Dari yang awalnya kami buka dari awal masuk dengan Ibu Puan Laura sendiri, dan sekarang kami sudah tutup. Tutupnya kami itu saat pertemuan 8 dengan Ibu Puan Laura. Setelah 2 minggu dari itu kami menjalani yang namanya penutupan, mungkin karena kami sudah memasuki banyaknya tugas dari mata kuliah lain, dan juga kami sudah mau masuk ke ujian, dan makanya kami melakukan penutupan. Mungkin untuk di semester depan kami mungkin bisa memulai bisnis baru mungkin di semester 5. Nah, makanya dari itu kami mengadakan yang namanya penutupan. Baik, adapun pengalaman dari tim Banovi kami, yaitu saya sebagai owner, saya sangat banyak mendapatkan berbagai pengalaman ya, yaitu contohnya saya bisa berinteraksi kepada rekan-rekan tim, dan juga saya bisa mengatur atau menghandle rekan-rekan MSDM, dan adapun konflik-konflik yang terjadi pada saat membuat produk atau memasarkan produk dan lain sebagainya. Baik, di sini saya sebagai keuangan, yang mana pengalaman baik saya dalam tim Banovi ini menurut saya cukup banyak, karena di sini saya belajar tentang mengelola keuangan, mengelola arus kas, yang mana saya juga harus melihat atau mendetail tentang uang kas masuk, uang kas keluar, dan juga saya juga harus melaporkannya itu secara bertahap dan terbaru. Dan di situ berpengalaman menggunakan Excel, menggunakan shortcut Excel supaya mempercepat kinerja saya. Dan juga saya juga membuat berpengalaman di spreadsheet juga, yang mana spreadsheet itu agak sama dengan Excel, tetapi ada berbeda shortcutnya seperti itu.
Baik, job desk saya di sini yaitu sebagai editing. Nah, saya menghandle Instagram dan saya tukang mengedit dalam poster Instagram, video Instagram, dan juga tentang promosi Instagram. Dan saya mempelajari apa itu aplikasi Canva, shortcut dari Canva, setelah saya mengedit dan saya memasukkan ke dalam Instagram tersebut. Baik, adapun pengalaman saya sebagai tim pemasaran, di mana saya paham bagaimana cara strategi promosi dari media sosial dan cara pembuatan web promosi di Instagram. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi produk kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Insya Allah kedepannya bakal lebih baik lagi, dan apapun yang akan diperbaiki akan segera diperbaiki. Saya selaku owner dan rekan-rekan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.